Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizak Nurhana Ramdhani dari Prodi Aquacultur kelas C dengan NIM 1420111333152. Ingin mempresentasikan mengenai praktikum ichtiologi yang merupakan gabungan atau review dari bab-bab yang telah saya pelajari. Adapun bahan atau objek utama yang digunakan adalah ikan lele atau Clarias batrachus. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada pisau, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada pinset, dan yang terakhir ada talenan atau tatakan untuk meletakkan ikan. Dan objeknya itu sendiri ialah ikan lele atau nama latinnya Clarias batrachus. Sebelum memasuki praktikum, terlebih dahulu kita mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu ichtiologi. Ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala aspek mengenai ikan, baik itu taksonomi, biologi yang meliputi morfologi, fisiologi, reproduksi, dan lain sebagainya, dan juga ekologi yang meliputi komoditas, habitat. Ikan itu sendiri merupakan hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau suhu tubuh mengikuti dengan suhu lingkungan, memiliki ciri khas pada tulang belakang, bernapas dengan menggunakan insang, bergerak dengan menggunakan sirip, dan membutuhkan media hidup yang berupa air. Ikan juga memiliki linea literalis atau kumpulan titik-titik yang membentuk garis pada sisi tubuhnya. Kita masuki bab morfologi atau penggolongan pada ikan. Morfologi merupakan ilmu yang membahas mengenai bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh pada ikan. Ikan Clarias batrachus atau ikan lele ini pada hakikatnya merupakan ikan karnivora atau pemakan segalanya. Ikan Clarias batrachus tinggal di dasar perairan atau demersal. Merupakan hewan yang aktif di malam hari atau yang disebut dengan hewan nokturnal. Ikan ini memiliki tubuh eye-like atau menyerupai ular atau belut dengan kepala berbentuk depressed atau gepeng ke bawah. Dengan urutan taksonomi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Siluriformes, famili Claridae, genus Clarias, dan spesies Batrachus. Tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada cepal atau kepala, ada trunkus atau badan, dan ada caudal atau ekor. Di mana cepal dibatasi dari moncong bagian anterior ikan sampai dengan posterior operculum atau tutup insang. Sedangkan bagian trunkus dari posterior operculum sampai dengan anus atau anal. Dan bagian caudal dari posterior anal sampai ujung ekor. Bagian-bagian tubuh pada ikan terdapat moncong ikan atau ovum oris, terdapat juga organovisus mata, dan bagian sirip pada ikan dibagi menjadi sirip dorsal atau pinna dorsalis, sirip caudal atau pinna caudalis, sirip anal atau pinna analis, sirip ventral atau sirip perut, dan sirip pektoral atau sirip dada. Ikan juga memiliki yang namanya linea literalis pada tubuhnya yang merupakan kumpulan titik-titik yang berbentuk garis. Dapat kita lihat yang berupa garis pada tubuh ikan lele ini merupakan linea literalis. Selanjutnya bab organ indera pada ikan. Organ indera adalah
organ yang memiliki sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan atau dalam tubuh ikan itu sendiri, yang kemudian diteruskan sebagai impuls saraf melalui saraf-saraf serabut ke saraf-saraf pusat. Berdasarkan asal stimulus yang diterima, organ indera terbagi atas eksteroseptor atau organ indera yang menerima stimulus dari lingkungan sekitar. Kemudian proprioseptor atau organ indera yang menerima stimulus dari otot, sendi, urat, dan kanalis semikularis. Serta enteroseptor atau organ indera yang menerima stimulus dari faktor-faktor tubuh ikan itu sendiri. Baiklah, kita amati organ indera yang terdapat pada ikan lele. Yang pertama ada indera penglihatan atau organovisus yang berupa sepasang mata pada ikan lele yang terletak di samping cepal. Organ indera yang berupa mata ini merupakan organ yang disebut dengan fotoreseptor atau organ indera peka terhadap cahaya. Proses penglihatan pada ikan tidak terlepas dari cahaya yang masuk ke dalam air. Cahaya yang masuk ke dalam air akan diuraikan menjadi komponen spektrum cahaya terutama pada perairan yang dalam. Maka sebenarnya pada ikan organ penglihatan ini tidak difungsikan secara maksimal, baik dalam menerima rangsangan cahaya ataupun melihat mangsa serta predator, terutama pada ikan lele ini sendiri yang merupakan hewan nokturnal yang lebih mengandalkan barbels atau sungut dalam mencari mangsanya. Kemudian organ penciuman pada ikan atau disebut dengan olfaktori, yang mana organ ini berupa hidung yang terletak pada bagian anterior mulut atau di atas mulut pada ikan. Organ penciuman ini berfungsi dalam menentukan lokasi makanan dan lebih sering digunakan daripada organ penglihatan seperti mata. Kemudian organ perasa atau pengecap yang disebut dengan gustatori yang merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan kimia atau kemoreseptor. Organ pengecap ini berupa kepala, sirip, lengkung mulut, bibir, dan linea literalis atau kumpulan titik-titik yang berbentuk garis yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Di mana pada ikan Chares batrachus ini sendiri kuncup pengecap terbesar terdapat di seluruh tubuhnya, dan juga ada organ pengecap atau perasa tambahan yang berupa barbels yang terdapat pada moncong ikan di bagian atas maupun di bagian bawah, di mana barbels atau indera pengecap ini berfungsi untuk mendeteksi makanan, menentukan jenis makanan, dan mencari makanan pada malam hari. Dan begitu juga dengan linea literalis yang peka terhadap arus air dan juga tekanan air, serta peka terhadap getaran suara dan frekuensi yang dapat menentukan lokasi ikan atau lokasi lingkungan. Alat pengecap juga dapat berupa sisik, namun pada ikan Chares batrachus dia memiliki kulit yang merupakan alat pengecap juga. Kemudian ada indera pendengaran atau organooptik yang berupa telinga yang berfungsi untuk mendengar suara, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai alat keseimbangan, di mana pada ikan
itu sendiri terdapat yang namanya membran labirin yang tersusun oleh kantong dan saluran di dalam darah ortiken berisi cairan endolipotik. Kantong tersebut terbagi atas utriculus pada bagian dorsal dan sacculus di bagian ventral. Ikan pada umumnya tidak mempunyai alat pendengaran tambahan seperti yang dimiliki vertebrata tingkat tinggi. Selanjutnya, bab klasifikasi dan identifikasi pada ikan. Klasifikasi ikan merupakan suatu pengelompokan ikan berdasarkan perbedaan serta persamaan pada ikan. Ada juga yang disebut dengan taksonomi pada ikan yang lebih condong kepada asal-usul ikan itu sendiri. Dalam melakukan identifikasi atau penggolongan ikan dibutuhkan sifat meristik dan morfometrik, di mana pada sifat meristik ialah penggolongan ikan berdasarkan jumlah sirip, sisik, dan juga jumlah vertebrae. Sedangkan morfometrik ialah penggolongan menggunakan ukuran atau perbandingan bagian-bagian tubuh pada ikan. Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali ciri-ciri biologi pada ikan itu sendiri. Identifikasi yang dilakukan merupakan identifikasi untuk mengenal ciri-ciri biologi secara deskriptif pada suatu ikan. Pengukuran tubuh ikan yang digunakan adalah panjang total atau total length yang diukur dari bagian paling anterior moncong sampai dengan paling posterior bagian sirip ekor atau pinna caudalis. Kemudian panjang baku atau standard length dimulai dari mulut paling anterior sampai dengan pangkal ekor. Kemudian panjang kepala atau head length yang diukur dari bagian moncong anterior sampai dengan posterior operculum atau tutup insang. Kemudian panjang predorsal yang dimulai dari bagian anterior moncong ikan sampai dengan bagian paling anterior dari dorsal. Kemudian panjang hidung dimulai dari lubang hidung sampai bagian anterior mata. Kemudian panjang orbital belakang dimulai dari posterior mata sampai dengan posterior operculum. Panjang mata atau diameter mata ialah jarak antara kedua kelopak mata. Jarak antar mata. Panjang orbital diukur dari jarak antara kedua bagian terluar dari kelopak mata. Kemudian panjang lebar mata diukur diameter dari bola mata itu sendiri. Kemudian panjang batang ekor diukur dari batas anal sampai dengan bagian dasar atau bagian anterior dari sirip ekor. Tinggi badan diukur dari bagian tertinggi antara dorsal ke arah ventral. Kemudian tebal badan diukur dari jarak terbesar antara kedua sisi badan. Tinggi kepala diukur dari garis tegak antara pertengahan kepala sebelah atas dan pertengahan kepala sebelah bawah. Kemudian
Tebal atau lebar kepala diukur jarak sebesar antara keping tutup insang satu dengan yang lain.